semuanya. Kami dari Perguruan Tinggi Widya Dharma Pontianak, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Akuntansi dengan mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Dengan dosen pengampu kami yaitu Pak Heri Ferianto T, SHMM. Kami dari kelompok 5 beranggotakan saya sendiri Natani Putri Arenti dan rekan saya Jessica Olivia, Seli Senia, Natasha Natalia dan juga Freta Evelyn. Kami akan mempersembahkan video dengan judul Hidup Aja Butuh Evaluasi, Kenapa Kerja Enggak? Sebagai driver ojek online, terkadang kami sangat kecewa kalau mendapatkan bintang yang sangat rendah. Tapi dari penilaian itulah kami dapat mengevaluasi kinerja apa yang harus kami berikan kepada pelanggan yang terbaik. Capeknya hari ini, aduh. Berapa penghasilan hari ini ya? Dikit ya leh. Kok ada kasih rating 1 sih? Sama mbak siapa nih? Oh, mbak tadi. Salah apa aku ya? Apakah ada yang mendadak? Ya aku udah minta maaf. Udah lah, rating 1, tak dapat bonus lah aku bulan ini. Waktu kita sekolah, tiap semester pasti dapat raport. Raport itu gunanya bukan buat ngecap kita pintar atau nggak pintar, tapi untuk kasih tahu, matematika kamu bagus nih, tapi fisika kayaknya perlu ditingkatkan. Tujuan raport itu simpel, supaya kita tahu posisi kita, apa yang harus diperbaiki, dan apakah kita siap naik kelas. Di kantor juga sama, kinerja itu raport tapi versi profesional. Bedanya yang dinilai bukan angka-angka pelajaran, tapi kontribusi kamu, keterampilan kamu, dan pencapaian kamu selama setahun. Jeleknya lah nilai ini, gimana ya? Udahlah, gimana lagi? Coba lihat konten kreator. Mereka upload video, terus cek insight, retention, watch time, reach, dan impression. Kenapa? Karena mereka mau tahu konten mana yang disukai sama audiens, konten mana yang nggak bekerja, dan apa yang harus mereka perbaiki. Konten kreator nggak akan berkembang kalau cuma upload tanpa evaluasi. Sama seperti pekerja yang cuma kerja tanpa tahu arah apakah dia bergerak ke arah yang benar ataupun enggak. Kami sebagai atlet, kerjaan kami bukan cuma sekedar latihan fisik aja. Tapi kami juga selalu mengukur stamina, teknik, dan kekuatan kami, supaya kami bisa mengevaluasi apakah skill kami membaik atau menurun. Dalam dunia kerja juga sama. Kita jadi tahu, skill kita tuh udah berkembang atau belum ya. Jadi, kalau sekolah, atlet, driver, ojek online, sampai konten kreator aja butuh evaluasi, masa kita yang kerja tiap hari nggak butuh? Penilaian kinerja itu penting karena bikin tujuan kerja lebih jelas, kasih arah pengembangan skill, bantu komunikasi dengan atasan. Yang salah dari penilaian kinerja selama ini bukan konsepnya, tapi cara penyampaiannya. Makanya, penting kalau review itu harus jujur, jelas, spesifik, dan berbasis data. Jadi, mulai sekarang, coba lihat performance review bukan segala sidang skripsi, tapi sebagai kesempatan untuk tumbuh, karena tanpa evaluasi kita cuma sibuk, tapi dengan evaluasi kita tahu apakah kita benar-benar maju. Kesan saya untuk mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia adalah memberikan pengertian yang sangat mendalam tentang pentingnya pengelolaan SDM dalam organisasi. Saya belajar bagaimana mengembangkan keterampilan kepemimpinan dan problem solving yang sangat berguna untuk karir saya ke depannya. Proses pembelajaran yang interaktif juga membuat materi memudahkan saya untuk memahaminya dan juga saya bisa langsung untuk menerapkannya. Mempelajari manajemen sumber daya manusia membuat saya sadar bahwa suatu organisasi itu dapat berjalan dengan lancar bukan karena strategi, tetapi juga manusia yang ada di dalamnya.
saya menyadari pentingnya proses rekrutmen, pelatihan, serta penilaian kinerja dalam meningkatkan kualitas kerja karyawan. Selain itu saya juga memahami bahwa motivasi kepuasan kerja dan hubungan kerja yang harmonis memiliki pengaruh yang besar terhadap keberhasilan perusahaan. Secara keseluruhan, belajar MSDM ini membuat saya lebih peka terhadap bagaimana mengelola dan mengembangkan SDM secara efektif dan etis. Manajemen sumber daya manusia itu mengurus dan membimbing orang di perusahaan supaya mereka dapat merasa nyaman, semangat, dan kerja jadi lancar. Di manajemen sumber daya manusia ini yang saya pelajari, saya jadi mengerti tentang isi-isinya seperti bagaimana cara organisasi manusia, bagaimana cara mengembangkan, menilai kualitas kerja karyawan agar tujuan perusahaan dapat tercapai dengan baik. Dan juga terutama di penilaian kerja ini, saya mengetahui bahwa siklus MSDM itu ternyata banyak seperti mengukur kontribusi karyawan dan mengevaluasi kinerja karyawan.